Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang suatu kesimpulan yang berkaitan dengan model coaching. Model coaching atau peran seorang coach, seorang pelatih, seorang coach di sekolah. Kemudian hubungan antara model pembelajaran berbasis coaching atau peran coach ini dengan hubungannya dengan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran emosional, sosial emosional. Jadi dalam kesimpulannya bahwa yang pertama, kita dalam pembelajaran sebaiknya atau semestinya juga mengedepankan unsur pembelajaran berdiferensiasi. Sebab anak-anak kita memiliki diferensiasi kemampuan dan pemahaman yang berbeda-beda, serta minat dan bakat yang berbeda-beda pula. Sehingga kita sebagai seorang guru harus bisa tampil di situ. Sebagai seorang coach, ini juga sebagai hubungan atau keterkaitan dan keterikatan. Bagaimana seorang guru berperan sebagai seorang coach. Dalam bahasa Indonesianya itu melatih atau pelatih yang mampu membawa pembelajaran, mengakomodir segala perbedaan, diferensiasi, baik itu diferensiasi proses maupun diferensiasi produk di kelasnya, supaya menghasilkan pembelajaran berdiferensiasi yang bermakna, supaya bisa melaksanakan atau menjalankan dan menghadirkan sebuah pembelajaran berdiferensiasi yang bermakna. Sehingga anak-anak dengan pembelajaran diferensiasi ini menemukan keasikan dari pembelajaran yang diikutinya. Selama ini kita atau seorang guru ketika tidak menghadirkan pembelajaran berdiferensiasi, mungkin hanya akan melakukan pembelajaran berbasis satu model atau satu metode tertentu saja. Dengan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan dengan mengoptimalkan peran coach seorang guru, maka murid dengan segala perbedaan atau diferensiasinya, dengan segala keunikannya, seorang guru yang berperan sebagai coach ini mampu meramu sebuah pembelajaran menjadi pembelajaran yang mengasyikkan, pembelajaran yang adil, pembelajaran yang menghadirkan solusi untuk semua, baik itu siswa yang cepat nalar tangkap pemahamannya, maupun siswa yang butuh proses dan waktu yang panjang dalam memahami pembelajaran. Hubungan berikutnya tentang peran coach dengan pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial emosional ini adalah suatu pembelajaran yang menghadirkan perasaan atau hati. Pembelajaran yang memanusiakan manusia, yang mencoba merasakan nilai-nilai dari suatu pembelajaran, yang tentunya juga akan menghasilkan pembelajaran yang bermakna. Di situ seorang guru juga bisa berperan sebagai seorang coach,
supaya pembelajaran di kelas atau di sekolah itu menghasilkan pembelajaran yang sosial dan emosional, yang menerapkan pembelajaran sosial dan emosional. Sebab pembelajaran tidak selalu hanya berhubungan dengan segi kognitif atau pemahaman pengetahuan, tetapi di dalam pembelajaran dan mata pelajaran itu juga terdapat hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai, baik itu nilai rasa kasih sayang, rasa bersyukur, rasa empati atau merasakan yang menjadi perasaan orang lain atau kebutuhan orang lain. Itulah mengapa sangat penting, sangat erat kaitannya hubungan seorang coach atau guru sebagai seorang guru yang mampu berperan sebagai coach. Sangat penting disebabkan seorang guru ini nanti akan mampu juga menghadirkan pembelajaran yang berdiferensiasi ini tadi. Begitu juga dengan pembelajaran sosial emosional. Sehingga pembelajaran itu bermakna bukan hanya mampu memahami secara kognitif, tapi pembelajaran itu masuk ke dalam hatinya. Sehingga tanpa dihafal pun materi pelajarannya, siswa sudah memahami secara kontekstual. Sebab dia menghadirkan perasaan. Sebab dia menggunakan perasaan, nilai-nilai, dan berkeadilan dalam pembelajaran diferensiasinya. Itu sebabnya peran guru sebagai seorang coach di sini sangat penting. Kalau metode yang biasa, katakanlah itu metode ceramah dan diskusi biasa saja, atau metode instruksional, pembelajaran satu arah, itu sudah dikatakan sulit menjawab tantangan zaman pada masa sekarang. Seorang guru sebagai dia seorang konselor harus berperan sebagai seorang konselor atau memberikan konseling. Di sisi lain juga dia menjadi seorang mentor untuk anak didiknya. Tapi di sisi lain juga dia harus bisa menjadi seorang coach. Fungsinya sebagai seorang coach di sini adalah agar potensi siswa, agar seorang guru ini dapat mengeluarkan potensi siswanya. Ketika dia menjadi seorang coach, dia akan berpeluang atau berpotensi membuat siswa ini mengenali kelebihannya atau potensi siswa ini. Sehingga dengan pengenalan dia akan potensi dan kelebihannya, dia dapat mengatasi masalah. Inti dari pembelajaran adalah mampu mengatasi masalah atau menghadirkan life skill, kemampuan, keterampilan yang digunakan oleh seseorang ataupun manusia untuk berkembang dan menyelesaikan masalah. Selanjutnya ada sebuah refleksi dari pemahaman atas segala pembelajaran, baik itu pembelajaran berdiferensiasi, baik itu pembelajaran sosial emosional, baik itu coaching atau melatih. Refleksi yang akan kita buat untuk kedepannya agar pendidikan di Indonesia ini berpihak kepada siswa, maka guru harus mulai secepatnya dari saat ini dan seterusnya untuk menjawab tantangan abad 21 dengan segala kompleksitas murid kita dan kondisi sekolah kita saat ini, kehidupan saat ini. Maka guru selain dia harus memiliki kecakapan profesional, refleksinya seorang guru juga harus mampu, harus
belajar. Andai pun belum mampu harus berani menerapkan dan melatih kemampuannya menghadirkan pembelajaran yang berdiferensiasi di kelas ini. Sekali lagi, pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang berkeadilan, sehingga semua mendapatkan hasil dari pembelajaran tersebut, baik itu siswa yang sudah mampu, sudah cekatan, sudah paham, maupun siswa yang belum paham, atau siswa ini memiliki bakat, minat di lain pelajaran, tapi dia tetap mampu menerima pelajaran itu secara baik. Tidak hanya pembelajaran itu berlalu begitu saja. Oleh karena itu kita sebagai seorang guru perlu, bahkan harus mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Sebab diferensiasi ini adalah sebuah keniscayaan. Perbedaan dalam manusia ini adalah sebuah keniscayaan. Guru akan menemukan siswa yang heterogen, bukan yang homogen. Ada siswa yang mampu cepat, ada yang lambat, ada yang minatnya berbeda-beda, dan macam-macam, masing-masing punya bakat dan minat. Itu tadi tentang diferensiasi. Kemudian dengan sosial emosional, refleksinya, sebagai guru kita harus mampu menghadirkan pembelajaran yang sosial emosional. Terlebih lagi, pembelajaran itu adalah sosial emosional dalam hal mindfulness atau berkesadaran penuh. Siswa dan kita adalah orang yang terlibat dalam pembelajaran ini, menghasilkan suatu kesadaran bahwa belajar itu penting, belajar itu berguna, kegiatan yang baik itu punya makna, punya nilai-nilai. Bukan hanya sekedar belajar, tapi tidak tahu kemana arahnya, tidak tahu apa manfaatnya, tidak tahu apa nilai-nilai. Andai pun kita letih dalam belajar itu, dengan menghadirkan pembelajaran emosi dan sosial, siswa akan bangkit kembali, sebab dia punya kesadaran, dia punya arah, dia punya mindfulness. Capek itu manusiawi, tetapi dengan adanya pembelajaran sosial emosional, siswa akan kembali punya semangat untuk bangkit, untuk berubah, untuk mencapai hasil yang belum dicapai. Kemudian sebagai refleksi untuk coach atau coaching, ya guru harus hadir di tengah-tengah siswanya, menjawab permasalahan siswanya. Dan guru harus dekat dalam hal tanda petik ya, suatu yang positif. Guru harus bisa menjadi teman, mitra siswa ini, sehingga siswa mampu mau menceritakan apa masalah belajarnya, apa kendala dalam belajarnya. Dan guru harus punya sensitivitas, harus rasa sensitif untuk hal itu. Bukan berarti kita menjemput setiap siswa itu, tetapi kita harus melatih diri kita untuk ketika siswa menghadapi siswa yang punya masalah belajar, masalah pendidikan, masalah akademik, kita jangan hanya mengandalkan kemampuan kita. Kalau itu dalam hal coach, tetapi kita juga harus bisa memaksimalkan potensi mereka. Itulah gunanya coach. Itulah gunanya guru yang mampu berperan sebagai seorang coach. Siswa tidak bergantung sepenuhnya kepada guru. Siswa bercerita tentang masalah dan kendala belajarnya, lalu guru dalam hal ini mengarahkan, memberikan umpan balik, sehingga si siswa ini memberikan pertanyaan reflektif, mengcoach siswa tersebut, sehingga siswa tersebut setelah kita tadi mendengar ya keluhannya, kendalanya, lalu guru tetap memberikan umpan balik seperti dalam bentuk pertanyaan yang reflektif. Pertanyaan reflektif ini, dengan pertanyaan tersebut siswa mulai berpikir. Dari berpikir itu siswa menemukan dia punya potensi. Dia tidak seburuk yang dia pikirkan. Ketika dia berpikir buruk, dia hanya menganggap dirinya lemah dan tidak punya arah. Disitulah peran
penting seorang coach membangkitkan kembali semangat dan potensi siswa yang selama ini mungkin siswa itu belum melihat. So to see what the unseen, melihat yang belum terlihat. Itulah gunanya hadirnya pentingnya kehadiran seorang coach. Dalam hal ini seorang gurunya itulah. Guru tetapi berperan juga sekaligus sebagai seorang coach. Saya kira itu hal yang sangat penting mengenai kesimpulan dan refleksi dari pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional, dan pembelajaran berbasis coaching atau coach. Demikianlah, semoga bermanfaat untuk seluruh rakyat Indonesia dimanapun Anda berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.